Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabbnya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, pernahkah kita berhenti sejenak menutup mata, lalu merenungkan bahawa setiap detik kehidupan ini bukanlah karena kita, bukan pula karena kekuatan atau kemampuan yang kita miliki, melainkan semata-mata karena Allah. Betapa sering kita merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari kerja keras kita, dari usaha kita, dari ilmu dan pengalaman kita. Padahal hakikatnya, kita hanyalah makhluk yang kosong tanpa daya. Semua kemampuan, semua nikmat, semua pencapaian, bahkan napas yang masih kita hirup sekarang, hanyalah pemberian Allah semata. Segala nikmat yang ada pada diri kita datangnya dari Allah. Dari nikmat yang besar seperti kesehatan, harta, keluarga, hingga yang tampak sederhana seperti udara, air, atau cahaya matahari, semua adalah karunia-Nya. Maka saat kita berkata, "Aku bisa, aku mampu, aku berhasil," sesungguhnya kita telah lupa bahwa aku itu sendiri tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Kehidupan dunia seringkali menjebak kita dengan ilusi aku. Aku yang merasa paling berperan, aku yang merasa paling tahu, aku yang merasa paling kuat. Padahal Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, walau sekejap mata pun." Doa itu adalah pengakuan bahwa andai kita dibiarkan berjalan hanya dengan kekuatan diri, maka kita pasti binasa dalam kelemahan kita sendiri. Betapa sering pula apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita meminta kesenangan, tapi Allah memberi ujian. Kita meminta kekuatan, tapi Allah memberi kelemahan agar kita belajar bergantung kepadanya. Kita meminta kelapangan, tapi Allah memberi kesempitan agar hati kita tidak lalai. Semua itu adalah cara Allah agar kita mengenalnya, agar kita kembali padanya, bukan agar kita semakin jauh darinya. Allah tidak pernah salah memberi. Dia Maha mengetahui. Sementara kita hanyalah makhluk yang terbatas dalam ilmu. Kita hanya mampu melihat apa yang ada di depan mata, sedangkan Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita, dari awal hingga akhir, dari dunia hingga akhirat. Apa yang menurut kita buruk bisa jadi itulah jalan menuju kebaikan. Sebaliknya, apa yang menurut kita baik, bisa jadi itulah jalan menuju kebinasaan. Namun seringkali hati manusia memberontak. Kita berusaha menjalani hidup dengan cara kita sendiri, tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Kita membuat rencana, menetapkan target, dan berlari mengejar dunia, tapi melupakan bahwa semua langkah kita tetap berada dalam genggaman Allah. Bukankah ini sebuah kesombongan yang halus yang tidak kita sadari? Ketika seseorang merasa bahwa ia memiliki segalanya karena dirinya sendiri, saat itulah ia mulai jauh dari Allah. Ia lupa bahwa semua hanyalah titipan, semua hanyalah sementara. Ia lupa bahwa tanpa izin Allah, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, sekadar mengedipkan mata atau menggerakkan jari pun tidak mungkin bisa dilakukan jika Allah tidak mengizinkan. Betapa lemahnya manusia, namun betapa sering ia merasa sombong. Betapa kecilnya manusia, namun betapa sering ia merasa besar. Allah telah mengingatkan bahwa manusia itu sangat membutuhkan Allah, sementara Allah tidak membutuhkan siapapun dan Dialah yang Maha Kaya serta Maha Terpuji. Inilah posisi sejati kita, tidak lebih dan tidak kurang. Maka saat hidup tidak berjalan sesuai keinginan, saat doa belum terkabul, atau saat ujian datang bertubi-tubi, seharusnya kita tidak berkata, "Kenapa aku?" Sebab jawabannya adalah, bukan aku, tapi Allah. Semua terjadi bukan karena aku tidak berharga, bukan pula karena Allah tidak sayang. Justru semua itu adalah tanda kasih Allah agar aku mengenalnya lebih dekat. Inilah titik awal perenungan kita, bahwa diri ini hanyalah kosong, hanya sekadar wadah yang Allah hidupkan dengan ruhnya, dengan rezekinya, dengan nikmatnya. Tanpa Allah, kita hanyalah nama tanpa makna, tubuh tanpa nyawa, hidup tanpa tujuan.
Maka marilah kita melangkah lebih jauh dalam renungan ini, agar kita sadar bahwa bukan aku tapi Allah yang mengatur segalanya. Manusia hanyalah kosong tanpa Allah. Pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa kita hanyalah kosong tanpa Allah? Segala gerak, segala langkah, bahkan sekadar mengedipkan mata bukanlah karena kemampuan kita. Ada zat yang membuat kita mampu bergerak, ada zat yang menggerakkan hati kita, dan dialah Allah. Tanpanya kita hanyalah jasad tanpa ruh, tubuh yang tidak berfungsi, dan nama yang tidak bermakna. Banyak orang yang begitu percaya diri dengan kekuatannya, padahal hakikatnya ia lemah. Ada yang membanggakan kepintarannya, padahal ilmunya hanya setitik kecil dari lautan luas milik Allah. Ada yang sombong dengan kekayaannya, padahal harta itu hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Semuanya akan sirna, dan yang tersisa hanyalah Allah, sumber dari segala sesuatu. Manusia tidak memiliki apapun selain pinjaman darinya. Kesehatan yang kita banggakan bisa hilang sekejap dengan penyakit. Kecantikan dan ketampanan bisa sirna dimakan usia. Jabatan bisa hilang dalam semalam. Sementara itu, ruh kita tetap berada dalam genggaman Allah. Inilah kenyataan yang harus kita terima. Kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Allah memberi kita kehidupan, namun seringkali kita hidup seakan-akan itu adalah milik kita sepenuhnya. Kita jarang berhenti untuk berkata dalam hati, "Ya Allah, tanpamu aku tidak ada apa-apanya." Padahal kalimat itu seharusnya menjadi kesadaran harian, pengingat yang membuat kita tetap rendah hati di hadapannya. Ada saat-saat tertentu di mana Allah ingin menunjukkan betapa lemahnya kita. Misalnya ketika sakit datang, ketika musibah menimpa, atau ketika kita berada dalam kesulitan. Semua itu seakan tamparan lembut dari Allah untuk mengingatkan, "Lihatlah, engkau tidak memiliki daya apapun, hanya aku yang mampu menolongmu." Tetapi manusia seringkali buta. Ketika sehat, ia lupa kepada Allah. Ketika kaya, ia lalai dalam ibadah. Ketika berhasil, ia merasa semua itu karena dirinya. Baru ketika semua hilang, ia menoleh ke arah Allah dengan penuh ratapan. Inilah sifat manusia yang begitu cepat lupa, padahal ia selalu butuh Allah dalam setiap waktu. Allah pernah mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang fakir, yang selalu membutuhkannya, sementara Allah Maha Kaya lagi, Maha Terpuji. Ini adalah pengingat yang sangat jelas bahwa posisi kita tidak pernah berubah. Kita hanyalah hamba yang lemah, sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun. Maka seharusnya, sejak awal kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang aku, melainkan tentang Allah. Bukan aku yang berhasil, tapi Allah yang memudahkan. Bukan aku yang sembuh, tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan aku yang kuat, tapi Allah yang memberi kekuatan. Semua kembali kepadanya. Jika kesadaran ini benar-benar tertanam, maka kesombongan tidak akan pernah bisa tumbuh dalam hati. Kita akan melihat diri sebagai makhluk yang sangat kecil, sementara Allah begitu besar. Kita akan selalu merasa bergantung, merasa lemah, dan itu bukan kelemahan yang hina, tapi kelemahan yang justru membuat kita dekat dengan Allah. Kesadaran bahwa kita hanyalah kosong tanpa Allah adalah langkah pertama menuju kedekatan sejati dengannya. Inilah pondasi yang harus kita tanamkan dalam hati. Sebab tanpa kesadaran ini, kita akan terus hidup dengan ilusi bahwa kita mampu berdiri sendiri, padahal kita hanyalah makhluk yang rapuh. Apa yang kita inginkan, belum tentu yang Allah berikan. Salah satu pelajaran terbesar dalam hidup adalah menyadari bahwa apa yang kita inginkan, belum tentu yang Allah berikan. Kita sering merasa tahu apa yang terbaik untuk diri kita, padahal yang kita tahu hanya sedikit. Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita, bahkan meski terlihat pahit di awal. Kita sering meminta kesenangan, tapi yang datang justru ujian.
Kita sering meminta kelapangan, tapi yang datang justru kesempitan. Kita sering meminta jalan yang mudah, tapi yang datang justru jalan yang penuh tantangan. Namun di balik semua itu, Allah sedang menuntun kita ke arah yang lebih baik, meski kita belum mampu melihatnya. Bukankah seringkali sesuatu yang tampak buruk pada akhirnya menjadi jalan menuju kebaikan? Orang yang kehilangan pekerjaan bisa jadi menemukan usaha baru yang lebih berkah. Orang yang ditolak dalam sebuah kesempatan bisa jadi menemukan jalan lain yang lebih membawa manfaat. Itulah rahasia Allah. Dia memberi bukan berdasarkan keinginan kita, melainkan kebutuhan kita. Dalam doa kita sering berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaanku." Padahal yang lebih tepat adalah, "Ya Allah, berikanlah yang terbaik untukku." Karena kita tidak tahu apa yang terbaik, sementara Allah tahu segalanya. Bahkan apa yang kita anggap baik bisa menjadi kebinasaan, dan apa yang kita anggap buruk bisa menjadi keselamatan. Allah tidak pernah salah memberi. Setiap takdir yang datang adalah bagian dari kasih sayangnya. Bahkan ketika kita merasa kecewa, itu adalah jalan agar kita tidak bergantung pada dunia. Bahkan ketika kita merasa kehilangan, itu adalah cara Allah mengingatkan bahwa tidak ada yang abadi selain Dia. Seringkali, kekecewaan kita hanyalah karena kita melihat dengan kacamata dunia. Kita merasa gagal jika tidak mendapatkan sesuatu, padahal mungkin di sisi Allah, kegagalan itu adalah bentuk perlindungan dari bahaya yang lebih besar. Jika kita melihat dengan kacamata akhirat, mungkin kita akan lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Betapa indah jika kita bisa sampai pada keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik. Saat doa belum terkabul, kita yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Saat doa dikabulkan, kita yakin itu adalah jawaban dari kasih-Nya. Dan saat doa diganti dengan sesuatu yang lain, kita yakin itulah bentuk penjagaannya. Hidup akan lebih tenang jika kita berhenti memaksakan kehendak. Karena kehendak kita terbatas, sementara kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Kita hanya bisa merencanakan, tapi Allah yang menentukan, dan ketentuannya selalu sempurna. Maka ketika kita kecewa karena apa yang kita inginkan tidak terwujud, mari kita ucapkan dalam hati, "Bukan aku, tapi Allah yang lebih tahu." Dengan begitu, hati kita akan belajar menerima, jiwa kita akan lebih sabar, dan hidup kita akan lebih lapang. Menyerahkan keinginan kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha, tapi belajar ikhlas bahwa hasilnya adalah hak Allah. Tugas kita hanya berdoa, berusaha, dan berserah diri. Selebihnya, biarlah Allah yang memilihkan apa yang terbaik untuk kita. Hidup tanpa mengenal Allah. Seringkali manusia hidup tanpa mengenal Allah. Mereka sibuk dengan urusan dunia, sibuk mengejar harta, jabatan, dan pujian, tapi melupakan siapa yang memberi semua itu. Mereka merasa cukup dengan apa yang dimiliki, padahal tanpa Allah semua itu bisa hilang sekejap mata. Ada orang yang menghabiskan hidupnya untuk bekerja, mengumpulkan kekayaan, dan menikmati dunia, tapi lupa bahwa semua itu hanyalah sementara. Ia lupa salat, lupa berdoa, lupa bersedekah. Ia lupa bahwa hidupnya hanya sebentar dan akan berakhir dengan kematian. Hidup tanpa mengenal Allah adalah hidup yang hampa. Sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, dan sebesar apapun penghormatan dari manusia, semuanya tidak akan memberi ketenangan. Karena ketenangan sejati hanya ada dalam mengingat Allah. Hati manusia diciptakan dengan ruang kosong yang hanya bisa diisi dengan Allah. Jika ruang itu dipenuhi dengan dunia, maka hati akan gelisah. Jika ruang itu dipenuhi dengan dosa, maka hati akan keras. Tapi jika ruang itu dipenuhi dengan Allah, maka hati akan tenang. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar Allah. Ada yang mencarinya pada harta, pada cinta manusia, pada kekuasaan, atau pada popularitas. Namun semua itu hanya kebahagiaan semu. Kebahagiaan sesaat yang akan hilang begitu waktu berjalan. Allah pernah mengingatkan bahwa hanya dengan mengingatnya hati menjadi tentram. Inilah kunci yang sering dilupakan manusia.
Mereka mencari ketenangan dengan cara yang salah, padahal kunci itu sudah ada di hadapan mereka. Hidup tanpa mengenal Allah membuat manusia kehilangan arah. Ia berjalan tanpa tujuan, hidup tanpa makna, dan mati tanpa persiapan. Padahal dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah menuju kehidupan yang abadi. Mengenal Allah berarti menyadari bahwa semua yang kita lakukan harus berhubungan dengannya. Kita bekerja bukan hanya untuk harta, tapi untuk ibadah. Kita belajar bukan hanya untuk ilmu, tapi untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita hidup bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Hidup dengan mengenal Allah akan terasa berbeda. Segala hal akan terasa bermakna, meski kecil sekalipun. Senyum menjadi ibadah, sedekah menjadi cahaya, sabar menjadi kekuatan, dan doa menjadi penghubung langsung dengan Sang Pencipta. Maka jangan sampai kita menjalani hidup tanpa mengenal Allah, sebab hidup yang jauh darinya hanyalah kesia-siaan. Hanya dengan mengenal Allah, hidup kita akan penuh arti, penuh cahaya, dan penuh ketenangan. Allah ingin kita mengenalnya. Semua yang Allah berikan dalam hidup ini, baik nikmat maupun ujian, sesungguhnya hanyalah jalan agar kita mengenalnya. Allah tidak menciptakan hidup ini tanpa tujuan. Tujuan utama kita adalah untuk menyembahnya, untuk tunduk dan patuh kepadanya. Kadang Allah memberi nikmat agar kita bersyukur, kadang Allah memberi ujian agar kita sabar. Dua-duanya adalah jalan untuk mengenalnya. Syukur dan sabar adalah dua sayap yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Saat Allah memberi kesulitan, sebenarnya Dia sedang ingin kita kembali kepadanya. Dia ingin mendengar doa kita, rintihan kita, dan air mata kita. Dia ingin melihat kita merendahkan diri, menyadari kelemahan, dan mengakui bahwa tanpanya kita tidak bisa apa-apa. Saat Allah memberi kebahagiaan, itu pun agar kita kembali kepadanya dengan syukur. Dia ingin melihat kita menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, untuk ibadah, dan untuk membantu sesama. Dia ingin melihat kita tidak lalai, tapi semakin ingat kepadanya. Semua perjalanan hidup ini hanyalah undangan dari Allah agar kita semakin mengenalnya. Bahkan kematian orang yang kita cintai adalah pengingat bahwa hidup ini fana. Bahkan kesuksesan yang kita capai adalah pengingat bahwa semua berasal darinya. Mengenal Allah tidak cukup hanya dengan akal, tapi harus dengan hati. Hati yang mengenal Allah akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati itu akan menemukan cahaya yang tidak bisa padam, meski dunia berguncang. Allah tidak pernah butuh kita, tapi kitalah yang butuhnya. Dia memberi kesempatan kepada kita untuk mengenalnya agar kita tidak tersesat. Dia memberi kita petunjuk melalui kitabnya dan melalui teladan Rasulnya agar kita tahu jalan pulang. Tanpa mengenal Allah, manusia akan terus mencari-cari kebahagiaan yang tidak pernah ia temukan. Namun dengan mengenal Allah, semua terasa cukup. Bahkan sedikit nikmat pun akan terasa besar, bahkan ujian berat pun akan terasa ringan. Allah ingin kita mengenalnya bukan sekadar di lisan, tapi di hati, di amal, dan dalam seluruh aspek kehidupan. Ia ingin kita mengingatnya dalam senang dan susah, dalam lapang dan sempit, dalam hidup dan menjelang mati. Maka marilah kita menjadikan setiap detik hidup sebagai jalan untuk mengenal Allah. Dengan begitu, hidup kita tidak akan sia-sia. Kita akan menjalani hidup dengan arah yang jelas, tujuan yang pasti, dan hati yang selalu tenang bersamanya. Kesombongan yang halus. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah kesombongan yang halus. Kesombongan ini tidak selalu terlihat dalam sikap atau ucapan, tetapi sering bersembunyi di dalam hati. Ketika seseorang merasa bahwa keberhasilannya adalah hasil kerja kerasnya semata, ketika ia merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, itulah tanda kesombongan yang halus telah menyelinap. Seseorang bisa saja tetap rajin beribadah, tetap tersenyum pada orang lain, tetap terlihat sederhana,
tapi di dalam hatinya ada rasa aku yang lebih menonjol daripada Allah. Ia merasa mampu karena dirinya, bukan karena Allah. Ia merasa pintar karena otaknya, bukan karena Allah. Padahal semuanya hanyalah titipan, dan titipan itu bisa hilang kapan saja. Kesombongan tidak selalu berupa keangkuhan yang jelas terlihat. Kesombongan bisa hadir ketika seseorang merasa salatnya lebih khusyuk daripada orang lain. Kesombongan bisa hadir ketika ia merasa sedekahnya lebih banyak daripada tetangganya. Kesombongan bisa hadir ketika ia merasa ilmunya lebih luas daripada orang di sekitarnya. Semua itu adalah bentuk kesombongan yang halus, yang sering tidak kita sadari. Padahal, Allah telah berulang kali mengingatkan bahwa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan izin-Nya. Tidak ada satupun nikmat yang datang dari kita sendiri. Semua yang kita miliki berasal dari Allah dan Dia bisa mengambilnya kapan saja. Jika ini benar-benar kita sadari, maka tidak ada alasan untuk sombong sekecil apapun. Kesombongan yang halus membuat hati semakin jauh dari Allah. Seseorang bisa saja terlihat beribadah, tapi hatinya tidak benar-benar bersandar pada Allah. Ia hanya sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal, yang Allah lihat bukan perbandingan kita dengan manusia lain, melainkan keikhlasan kita di hadapan-Nya. Betapa berbahayanya kesombongan ini. Iblis jatuh bukan karena tidak beribadah, tapi karena kesombongan. Ia merasa lebih baik daripada Adam. Ia lupa bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Allah. Dan ketika ia membangkang, maka terputuslah dirinya dari rahmat Allah. Bukankah kita bisa saja terjerumus ke dalam hal yang sama jika tidak berhati-hati? Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Ini menunjukkan betapa halusnya kesombongan dan betapa bahayanya jika ia dibiarkan tumbuh. Karena ia bisa menutup hati dari cahaya Allah, meski ibadah lahiriah tetap terlihat. Maka cara terbaik untuk mengobati kesombongan adalah dengan terus mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan amal kebaikan yang kita lakukan adalah karena Allah yang memberi taufik, bukan karena diri kita sendiri. Ketika kita menyadari hal ini, maka hati akan lembut. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi lebih sibuk memperbaiki diri sendiri. Kita tidak lagi bangga dengan amal, tapi takut jika amal itu tidak diterima. Kita tidak lagi merasa tinggi, tapi selalu merendah di hadapan Allah. Kesombongan yang halus hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati yang tulus. Dan kerendahan hati sejati hanya muncul ketika kita sadar sepenuhnya, bukan aku, tapi Allah. Segalanya berasal darinya, dan kepadanya pula segalanya akan kembali. Ujian sebagai jalan pulang. Ujian dalam hidup seringkali dianggap sebagai sesuatu yang buruk, padahal ujian adalah jalan pulang menuju Allah. Ujian adalah cara Allah mengetuk hati kita, agar kita berhenti berlari mengejar dunia, lalu kembali kepadanya. Tidak ada satu pun manusia yang luput dari ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keluarga, bahkan ada yang diuji dengan nikmat. Semua adalah bentuk ujian, karena hidup di dunia memang tempatnya ujian. Ujian membuat kita sadar bahwa kita lemah. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Kita tidak bisa menolak takdir. Kita hanya bisa menerima dan berserah diri kepada Allah. Dan dalam penyerahan itu, hati kita menemukan ketenangan. Ketika seseorang diuji, seringkali ia bertanya, "Mengapa aku?" Padahal seharusnya ia bertanya, "Untuk apa ujian ini Allah berikan kepadaku?" Sebab setiap ujian selalu memiliki tujuan. Ada yang membuat kita lebih sabar, ada yang membuat kita lebih ikhlas, ada yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Ada orang yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, agar ia sadar bahwa tidak ada yang abadi selain Allah. Ada orang yang diuji dengan sakit, agar ia sadar betapa lemahnya manusia. Ada orang yang diuji dengan kegagalan,
agar ia belajar bahwa keberhasilan sejati bukan di dunia tapi di akhirat. Bahkan nikmat pun bisa menjadi ujian. Kekayaan bisa membuat seseorang lalai jika tidak digunakan dengan benar. Jabatan bisa menjadi fitnah jika tidak dijalankan dengan amanah. Popularitas bisa menjadi beban jika tidak dipakai untuk kebaikan. Semua itu adalah ujian yang tidak kalah berat dari kesulitan. Maka, seharusnya kita menyikapi ujian dengan hati yang lapang. Ujian bukan tanda Allah tidak sayang, justru sebaliknya, ujian adalah tanda Allah masih memperhatikan kita. Karena melalui ujian itulah kita disucikan, diangkat derajatnya, dan dipersiapkan untuk kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang mampu sabar dalam ujian akan merasakan manisnya iman. Ia akan melihat betapa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Ia akan melihat betapa doa-doanya tidak pernah sia-sia. Dan ia akan melihat betapa setelah kesulitan, selalu ada kemudahan. Dengan ujian Allah ingin kita pulang kepada doa yang khusyuk, pulang kepada sujud yang panjang, pulang kepada air mata yang menetes dalam keheningan malam, pulang kepada hati yang benar-benar bergantung hanya kepadanya. Maka jangan pernah menganggap ujian sebagai bencana semata. Anggaplah ia sebagai tanda cinta Allah, sebab dengan ujian itulah kita diajak untuk kembali pulang kepadanya, sebelum kita benar-benar dipanggil pulang untuk selamanya. Nikmat yang sering melalaikan. Jika ujian membuat kita sering kembali kepada Allah, maka nikmat sering kali membuat kita lalai. Inilah paradoks kehidupan. Justru saat Allah memberi banyak, manusia sering lupa kepadanya. Berapa banyak orang yang ketika miskin rajin berdoa, tapi ketika kaya lalai dalam ibadah? Berapa banyak orang yang ketika sakit menangis dalam sujud, tapi ketika sehat melupakan masjid? Berapa banyak orang yang ketika terpuruk merasa dekat dengan Allah, tapi ketika berhasil merasa mampu sendiri? Nikmat yang seharusnya menjadi jalan syukur, justru sering menjadi sebab kesombongan. Padahal nikmat itu hanyalah titipan, dan titipan bisa diambil kapan saja. Tidak ada jaminan bahwa harta akan selalu ada, kesehatan akan selalu terjaga, atau kebahagiaan akan selalu bertahan. Allah ingin kita sadar bahwa nikmat bukan sekadar pemberian, tapi juga amanah. Dengan harta kita diuji apakah kita bersedekah atau kikir. Dengan ilmu kita diuji apakah kita menyebarkan kebaikan atau menyembunyikannya. Dengan waktu luang kita diuji apakah kita mengisinya dengan ibadah atau sia-sia. Orang yang mampu bersyukur dalam nikmat sama beratnya dengan orang yang mampu sabar dalam ujian. Karena syukur bukan sekadar ucapan, tapi tindakan. Syukur berarti menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Betapa indahnya jika kita bisa melihat setiap nikmat sebagai kesempatan. Kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah. Kesempatan untuk menolong sesama. Kesempatan untuk berbuat baik. Karena setiap nikmat yang tidak digunakan dengan benar akan menjadi penyesalan di hari akhir. Nikmat yang membuat lalai adalah nikmat yang tidak diiringi dengan rasa syukur, dan lalai dalam nikmat sering lebih berbahaya daripada lalai dalam ujian, karena ketika diuji, kita masih merasa lemah. Tapi ketika diberi nikmat, kita merasa kuat, padahal sesungguhnya kita semakin jauh dari Allah. Allah telah mengingatkan bahwa jika kita bersyukur, Dia akan menambah nikmat. Tetapi jika kita ingkar, maka sesungguhnya azabnya sangat pedih. Peringatan ini menunjukkan betapa pentingnya syukur sebagai bentuk pengakuan bahwa semua nikmat berasal darinya. Maka setiap kali kita menerima nikmat, jangan lupa untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai nikmat itu menjauhkan kita, tapi jadikan ia sebagai jalan untuk semakin dekat, karena nikmat yang tidak disyukuri bisa menjadi bumerang yang menjerumuskan kita. Nikmat adalah ujian yang tersembunyi, dan hanya orang yang benar-benar mengenal Allah yang mampu menjadikannya sebagai jalan syukur, bukan sebagai jalan kelalaian.
Jalan menuju kerendahan hati. Setelah menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah, maka langkah berikutnya adalah belajar berjalan di atas jalan kerendahan hati. Jalan ini bukan jalan yang mudah, karena dunia seringkali mendorong kita untuk merasa besar. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, tetapi menyadari posisi kita sebagai hamba. Kita hanyalah makhluk yang lemah, sementara Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanyalah sementara Allah adalah kekal abadi. Orang yang rendah hati selalu mengingat bahwa tanpa Allah, ia tidak bisa apa-apa. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain, karena ia tahu bahwa semua orang diuji dengan cara yang berbeda. Ia tidak merasa lebih mulia, karena ia tahu bahwa hanya Allah yang berhak menilai. Kerendahan hati membuat seseorang mudah memaafkan, karena ia sadar dirinya pun banyak salah. Kerendahan hati membuat seseorang mudah bersyukur, karena ia sadar tidak ada satupun nikmat yang berasal dari dirinya sendiri. Kerendahan hati membuat seseorang selalu dekat dengan Allah, karena ia merasa dirinya butuh setiap saat. Rasulullah adalah teladan kerendahan hati. Meski beliau adalah kekasih Allah, pemimpin para nabi, manusia paling mulia, beliau tetap hidup sederhana, tetap ramah kepada semua orang, tetap menolong mereka yang lemah, tetap tidak pernah merasa lebih tinggi dari yang lain. Kerendahan hati adalah buah dari pengenalan kepada Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia takut untuk sombong. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia ingin terus bersujud kepadanya. Orang yang rendah hati tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Ia melihat setiap hal sebagai nikmat. Ia melihat setiap ujian sebagai kasih sayang. Ia melihat setiap kekurangan sebagai cara Allah mengajarkan pelajaran hidup. Kerendahan hati juga membuat hati menjadi lembut. Orang yang rendah hati tidak keras kepada sesama, karena ia tahu bahwa dirinya pun lemah. Ia tidak mudah menghina, karena ia tahu bahwa kedudukan di sisi Allah bukan ditentukan oleh dunia, tapi oleh ketakwaan. Jalan menuju kerendahan hati adalah dengan terus mengingat kalimat, "Bukan aku, tapi Allah." Kalimat ini akan memadamkan rasa sombong, mematahkan keangkuhan, dan mengembalikan hati kepada posisi yang benar. Dengan kerendahan hati, kita akan lebih mudah menerima takdir Allah, lebih mudah bersyukur, lebih mudah sabar, dan lebih mudah mencintai sesama. Dan itulah jalan yang akan mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Menyadari bahwa Allah lebih dekat dari apapun. Banyak manusia mencari Allah di tempat-tempat jauh, seolah-olah dia tersembunyi dan sulit dijangkau. Padahal Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Kedekatan ini bukan sekadar pernyataan, tetapi hakikat yang nyata. Allah tidak pernah meninggalkan kita walau sekejap, tidak pernah berpaling dan tidak pernah lalai. Yang lalai hanyalah kita, yang sibuk mengejar dunia, sibuk mengurus kehidupan, hingga lupa bahwa Allah senantiasa bersama kita. Pernahkah kita merasa hampa di tengah keramaian, atau merasa kosong meski dikelilingi banyak orang? Itu adalah tanda bahwa hati sedang jauh dari Allah, sebab hati hanya bisa tenang bila selalu mengingatnya. Segala harta, kekuasaan, dan pencapaian dunia tidak akan mampu menenangkan hati yang gelisah. Hati akan selalu merasa lapar dan haus jika tidak disentuh dengan zikir dan kedekatan kepada Allah. Allah mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika lidah kita tidak mampu mengucapkan doa, Allah sudah lebih dulu mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang kita sembunyikan, baik rasa sakit, kegelisahan, atau harapan. Ketika kita menangis tanpa suara, ketika dada terasa sesak tanpa kata, Allah sudah lebih dulu mengerti segalanya. Inilah bukti kedekatan Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah lebih dekat kepada hambanya daripada seorang ibu kepada bayinya. Bayangkan seorang ibu saja sudah begitu penuh kasih, melindungi dan menyayangi anaknya dengan sepenuh hati.
Namun kasih Allah jauh lebih luas, lebih dalam dan lebih sempurna daripada kasih seorang ibu. Maka, bagaimana mungkin seorang hamba masih berpaling dari Allah? Kedekatan Allah bukan berarti hidup akan selalu mudah, tapi berarti kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Allah bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ketika kesulitan datang, Allah tidak pernah jauh, justru saat itulah Dia paling dekat, menunggu doa, menunggu keluh kesah, menunggu pengakuan hamba bahwa Dia lemah tanpa pertolongannya. Namun seringkali manusia merasa sendirian. Ia merasa tidak ada yang memahami dirinya, tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli. Padahal Allah selalu ada, menunggu hambanya untuk kembali. Allah lebih dekat dari apapun, lebih dekat daripada seorang sahabat, lebih dekat daripada keluarga, bahkan lebih dekat daripada diri kita sendiri. Kesadaran ini seharusnya membuat hati menjadi lembut. Jika Allah selalu dekat, mengapa kita masih jauh? Jika Allah selalu bersama, mengapa kita masih berpaling? Jika Allah selalu mendengar, mengapa kita masih enggan berdoa? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya mengetuk hati kita untuk kembali. Kedekatan Allah juga berarti bahwa dosa sekecil apapun tidak tersembunyi darinya. Semua yang kita lakukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, semua tercatat dan diketahui olehnya. Maka, kedekatan Allah bukan hanya menenangkan, tetapi juga mengingatkan kita agar berhati-hati, karena Allah melihat, mendengar, dan mengetahui segalanya. Seorang hamba yang menyadari kedekatan Allah akan merasa malu untuk bermaksiat. Bagaimana mungkin seseorang melakukan dosa ketika ia tahu Allah sedang melihat? Bagaimana mungkin seseorang berbohong, menipu, atau berbuat zalim ketika ia tahu Allah Maha Mengetahui? Rasa malu inilah yang akan menumbuhkan ketakwaan dalam hati seorang hamba. Jika kita ingin merasakan ketenangan hidup, kuncinya hanya satu. Sadarilah bahwa Allah lebih dekat daripada siapapun. Dekatkan diri dengan zikir, doa, sujud, dan hati yang selalu bergantung kepadanya. Dengan begitu, kita tidak akan pernah merasa sendiri. Hidup boleh terasa berat, dunia boleh penuh ujian, tapi hati akan selalu lapang karena yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Menutup dengan kesadaran dan kembali kepada Allah. Setelah panjang merenung, satu hal yang pasti adalah bahwa hidup ini bukan tentang kita, melainkan tentang Allah. Kita hanyalah makhluk yang diberi kesempatan untuk hidup sejenak, untuk mengenal Allah, untuk mengabdi kepadanya. Hidup bukanlah tempat tinggal abadi, melainkan jalan yang harus ditempuh menuju kampung akhirat. Maka, semakin cepat kita sadar, semakin banyak kesempatan kita untuk kembali. Setiap detik kehidupan ini adalah peluang. Peluang untuk berdoa, peluang untuk bertaubat, peluang untuk mendekat kepada Allah. Namun banyak manusia menunda-nunda. Ia berkata, nanti aku akan berubah, nanti aku akan lebih taat, nanti aku akan lebih dekat kepada Allah. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa masih ada nanti? Setiap napas bisa jadi yang terakhir, setiap hari bisa jadi penutup kehidupan. Kematian tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Ia tidak menunggu kesiapan kita, tidak menunggu kita selesai dengan urusan dunia, tidak menunggu kita bertaubat. Ia datang tiba-tiba, memutus semua hubungan dunia, dan membawa kita hanya dengan amal yang sudah ada. Maka orang yang bijak adalah yang mempersiapkan diri sebelum kematian menjemput. Allah sudah mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Namun, betapa sering manusia terbalik memandangnya. Dunia dikejar mati-matian, sementara akhirat dilupakan, padahal akhiratlah yang kekal, sedangkan dunia hanya sementara. Orang-orang yang kembali kepada Allah dengan hati bersih akan mendapatkan ketenangan yang abadi. Mereka akan dipanggil dengan penuh kelembutan, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai." Inilah panggilan yang paling indah, yang seharusnya menjadi cita-cita setiap hamba. Namun panggilan itu hanya akan didengar oleh hati yang bersih,
Jika hati masih penuh dengan kesombongan, kelalaian, dan cinta dunia, maka panggilan itu tidak akan sampai. Oleh karena itu, membersihkan hati adalah kewajiban sepanjang hidup. Membersihkan hati dari penyakit ria, iri, dengki, sombong, dan segala bentuk kesenangan dunia yang melalaikan. Kita harus berlatih untuk berkata dalam hati, bukan aku tapi Allah. Aku tidak punya daya, Allah yang memberi kekuatan. Aku tidak punya harta, Allah yang memberi rezeki. Aku tidak punya apa-apa, Allah yang melengkapi segalanya. Dengan kesadaran ini kita akan terhindar dari kesombongan, karena kita tahu semua yang ada hanyalah titipan. Hidup ini singkat, maka jangan sia-siakan untuk hal-hal yang melalaikan. Gunakan setiap kesempatan untuk memperbanyak amal baik, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, dan memperbanyak taubat. Jangan menunggu tua untuk berubah. Jangan menunggu sakit untuk mengingat Allah. Jangan menunggu kematian baru sadar bahwa dunia hanyalah tipuan. Seorang hamba yang ikhlas akan selalu menerima apapun yang Allah beri, meski itu tidak sesuai dengan keinginannya. Ia percaya bahwa rencana Allah selalu lebih baik. Ia yakin bahwa setiap takdir mengandung hikmah. Ia tahu bahwa semua ujian hanyalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Inilah sikap yang membuat hidup tenang, karena hatinya selalu ridha dengan ketentuan Allah. Akhirnya marilah kita menutup renungan ini dengan kesadaran mendalam bahwa hidup ini bukan tentang aku tapi tentang Allah. Bukan aku yang berperan tapi Allah yang mengatur. Bukan aku yang menentukan tapi Allah yang menetapkan. Maka kembalilah kepadanya dengan hati yang ikhlas, dengan jiwa yang rindu, dengan doa yang penuh harap. Karena hanya Allah satu-satunya tempat kembali yang sejati. Sahabat langit jiwa, pada akhirnya semua perjalanan hidup ini akan kembali kepada satu titik, Allah. Darinya kita datang, dan kepadanya pula kita akan kembali. Tidak ada yang bisa kita bawa selain amal, tidak ada yang bisa kita andalkan selain rahmatnya, dan tidak ada yang bisa kita harapkan selain ampunan serta ridhanya. Kita mungkin sering merasa diri ini berarti karena pencapaian yang kita miliki. Namun saat ajal datang, semua akan terlepas. Pekerjaan, jabatan, harta, keluarga, bahkan tubuh yang kita rawat bertahun-tahun, semuanya akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah catatan amal, doa yang kita panjatkan, air mata taubat yang pernah kita teteskan, dan ketulusan hati yang pernah kita persembahkan untuk Allah. Maka betapa rugi orang-orang yang menghabiskan hidup hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk memuaskan keinginan tanpa pernah mengenal Allah. Hidupnya mungkin penuh gemerlap, tapi di akhirat ia akan mendapati kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan. Sebaliknya, beruntunglah orang-orang yang menjadikan hidupnya sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Meski ia miskin, meski ia penuh kekurangan, meski dunia tidak memandangnya, tapi Allah memuliakannya. Karena Allah tidak menilai rupa dan harta, melainkan hati dan amal perbuatan. Inilah kebenaran yang seharusnya selalu kita pegang. Bukan aku tapi Allah. Aku hanyalah hamba, aku hanyalah kosong, dan Allah lah yang memenuhi segalanya. Dengan kesadaran ini, kita tidak akan mudah sombong ketika diberi nikmat, tidak mudah putus asa ketika diuji, dan tidak mudah lalai ketika dunia menggoda. Sungguh, hidup hanya sekali, dan kesempatan ini tidak akan kembali. Jangan tunggu esok untuk bertaubat, jangan tunggu tua untuk berubah, jangan tunggu ajal mendekat baru menyesali semua yang telah lewat. Gunakan hari ini, gunakan sekarang untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Perjalanan ini bukan tentang seberapa panjang umur kita, tapi seberapa berarti umur yang Allah titipkan. Ada orang yang hidup panjang tapi kosong dari kebaikan, dan ada pula orang yang hidup singkat tapi penuh berkah karena dekat dengan Allah. Pilihan itu ada pada kita. Apakah kita ingin meninggalkan jejak kebaikan atau hanya meninggalkan penyesalan? Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan terakhir. Setiap napas adalah karunia.
Setiap doa adalah jalan pulang. Maka jangan biarkan hati kosong tanpa Allah. Jangan biarkan hidup berjalan tanpa arah. Jadikan Allah pusat kehidupan, sumber kekuatan, dan tujuan akhir. Kita hanya bisa berusaha, tapi hasil selalu ada di tangan Allah. Kita hanya bisa merencanakan, tapi keputusan selalu miliknya. Maka belajarlah ikhlas, belajarlah sabar, dan belajarlah ridha. Karena dengan itu, kita akan menemukan ketenangan sejati yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Semoga hati ini tidak pernah lupa untuk kembali. Semoga langkah ini selalu menuju jalan Allah. Semoga kita semua dipanggil kelak sebagai jiwa-jiwa yang tenang, yang kembali dengan hati ridha dan diridai. Karena pada akhirnya, hanya itulah keberhasilan sejati yang patut kita kejar. Sebagai doa penutup, Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan hati yang mati. Engkaulah yang menenangkan jiwa yang gelisah. Engkaulah yang memberi kekuatan kepada hamba yang lemah. Ampuni dosa-dosa kami, terangi jalan kami, lembutkan hati kami agar selalu dekat kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan kami jauh darimu walau sekejap mata. Jangan biarkan kesombongan menutup hati kami. Jangan biarkan dunia melalaikan kami. Jadikan kami hamba yang ridha dengan ketentuanmu, sabar dalam ujianmu, dan ikhlas dalam setiap amal kami. Ya Allah, tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Jadikan kubur kami taman surga, bukan lubang neraka. Bangkitkan kami kelak dalam keadaan Engkau ridai, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Sahabat langit jiwa, semoga renungan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidup bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Jika video ini bermanfaat, mari kita sebarkan agar lebih banyak hati yang tersentuh dan lebih banyak jiwa yang kembali kepada Allah. Jangan lupa untuk dukung channel Langit Jiwa dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video renungan Islami berikutnya. Semoga setiap dukungan yang kita berikan menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti, hingga kelak menjadi cahaya yang menerangi langkah kita di akhirat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.